kenapa tuh Yesus malah menyuruh mengembangkan anak-anak pesundil di situ? Kayaknya mohon maaf ya Nora, apakah daya tangkap Kak Nora kurang atau bagaimana ya? Saya enggak, saya cuma Ketika makanya saya itu. jelasin. Perempuan sundil itu gambaran tentang orang Israel yang bercina di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Hosea itu gambaran tentang Tuhan Yesus yang mengasihi orang Israel. Oke, sekarang pertanyaan saya begini aja, simpel. Yesus emang bisa bahasa Yunani? Oh alah, Tuhan Yesus itu mengerti segala bahasa karena Dia yang menciptakan semua bahasa, Kak, yang tertulis. Datanya dia tahu bahasa segala bahasa? Di mana datanya? Jadi Tuhan sudah menciptakan segala bahasa, bentar. Satu statement. Iya, betul. Saya kasih dalilnya ya. Jadi Tuhan sudah menciptakan semua bahasa di dunia ini ya, yaitu di Kejadian. Oh, Kejadian. Kejadian itu wahyu Tuhan Yesus ya. Oh. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Disinilah mulanya Tuhan Yesus menciptakan segala bahasa. Jadi dulu bahasa itu hanya satu. Tunggu dulu Mikana, berarti Yesus sudah ada di Kejadian itu, udah Yesus itu. Iya, karena Yesus Kristus adalah. Udah Yesus. Iya, karena Yesus Kristus adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu sendiri. Berarti waktu itu Yesus yang menyuruh untuk membinasakan bangsa Amalek. Tuhan Yesus itu memang akan menghukum bangsa yang jahat dan durhaka. Wow. Apakah sampai anak yang baru dilahirkan yang menyusui pun juga harus dibantai? Ketika Tuhanmu juga menyuruh harus memerangi orang yang tidak beriman? Beda. Oke, saya mau tanya dulu. Nanti kita ikut itu. Iya. Sebentar dulu. Iya. Apakah memang Yesus yang memerintahkan Hosea untuk menikahi wanita pesundal, mengawini wanita pesundal? Iya. Oke, jadi gini. Bangsa Amalek itu adalah bangsa yang bebal, bangsa yang jahat, bangsa yang durhaka, mereka itu sombong gitu ya. Jadi kalau bangsa Amalek ini nggak dimusnahkan, dia akan ya memerangi semua bangsa di dunia ini. Jadi Tuhan itu punya hak untuk menghukum bangsa yang jahat dan bebal. Sebab Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang maha adil, maha kasih, maha mulia, maha kudus, maha suci. Dan karena dia maha adil, dia harus menghukum bangsa Amalek. Tuhan Yesus juga kadangkala memakai bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Amalek ini nggak dibinasakan, nggak dihabiskan, justru mereka akan semena-mena di dunia ini. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan itu. Itu alasannya. Saya terima. Oke, saya terima. Oke, begini. Kalau memang Tuhan itu harus membinasakan bangsa Amalek, pertanyaan saya di dalam Hosea, kenapa dia menyuruh Hosea untuk mengawini wanita pesundal yang notabene-nya dia udah tahu bahwa negeri itu telah bersundal. Jadi gini. Hosea 1 nomor 2. Sebentar kita baca. Jangan dulu, jangan jadi begini. Kita baca dulu Hosea. Kok panik? Ayo kita buka dulu. Enggak, saya nggak panik. Nanti kan kamu menjelaskan, tapi kadang nggak pakai data. Saya buka dong. Loh, saya mau tanya tentang bangsa Amalek. Bangsa Amalek itu kan bangsa yang durhaka. Kalau dibiarkan pula arahnya hidup, mereka akan semena-mena di dunia ini. Tuhan tidak akan membiarkan itu. Oke, ini saya bacakan ya. Hosea 1. Begini saja. Tuhan yang datang kepada Hosea. Tunggu dulu, saya bacakan ini. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea. Ini firman Yesus ini. Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Yesus mulai berbicara dengan perantaran Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundil, dan peranakanlah anak-anak sundil, karena negeri ini bersundil hebat dengan membelakangi Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Yesus tahu negeri itu sudah bersundil, kenapa malah mengembangbiakan seorang anak-anak pesundil? Oke, jadi gini kakak ya. Makanya kakak harus baca semua ya kitab Hosea, di mana Tuhan Yesus Kristus itu sangat mengasihi bangsa Israel. Nah, pada waktu itu bangsa Israel itu sangat melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Jadi kenapa Tuhan menyuruh Hosea menikahi perempuan sundil? Sebab itu menunjukkan bahwa Tuhan mengawini, beda nikah dengan kawin. Mengawini, jangan bilang menikahi, mengawini. Di situ nggak ada nikah, di situ kawin tanpa pernikahan. Lanjut. Nggak boleh kamu mengganti-ganti ayat. Iya, sama saja. Kawinlah. Loh, kawin dengan nikah beda loh, Mikana. Masa kamu kawin berarti nikah? Saya cuma meluruskan. Mengawini. Ya, lanjut. Bentar ya, kita baca dulu. Oke. Jadi di sini
perempuan sundal itu ya tipologinya tentang orang Israel. Hosea itu tipologinya, gambarannya tentang Tuhan yang mengasihi bangsa Israel. Sebab itu adalah gambaran supaya orang Israel tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sangat mengasihi bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel telah berzina. Jadi bangsa Israel pada waktu itu mereka berzina menyembah ilah-ilah atau dewa-dewa atau Allah-Allah bangsa lain ya. Sehingga Tuhan menunjukkan betapa besar cinta kasihnya kepada bangsa Israel, sehingga Hosea dibuat gambaran ya untuk menikahi atau mengawini lah, kamu bilang mengawini perempuan sundil ya. Jadi perempuan sundil itu adalah gambaran dari Israel yang berzina di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Hosea itu gambaran Tuhan Yesus yang mengasihi bangsa Israel ya. Karena di ayat Hosea sebentar ya. Lupa, Hosea 14. Hosea raja. Ya, Hosea 14 Hosea itu tadi loh. kayaknya kakak ini nggak fokus kepada penjelasan saya. Saya sudah bilang Hosea itu gambaran tentang Tuhan Kristus. Perempuan sundil itu gambaran tentang Israel yang berzina. Kawinilah seorang perempuan. Ini perempuan disuruh kawini, perempuan sundil. Peranakanlah anak-anak sundil. Kenapa harus begitu? Karena negeri ini sudah bersundil hebat dan membelakangi Tuhan. Nah, ketika negara itu sudah bersundil hebat, melakukan suatu perzinahan, kenapa tuh Yesus malah menyuruh mengembangkan anak-anak pesundil di situ? Kayaknya, mohon maaf ya Nora, apakah daya tangkap Kak Nora kurang atau bagaimana ya? Saya enggak. Saya cuma Ketika makanya saya jelasin. Hmm. Perempuan sundil itu gambaran tentang orang Israel yang berzina di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Hosea itu gambaran tentang Tuhan Yesus yang mengasihi orang Israel. Makanya di Hosea 14 di situ wahyu Tuhan ya, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Kenapa Hosea disuruh menikahi atau mengawini perempuan sundil? Karena orang Israel itu sudah sangat berzina di hadapan Tuhan. Jadi Hosea menikahi yang mengawini perempuan sundil itu gambaran tentang orang Israel yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Gitu maksudnya. Lagi pula, apa salahnya ketika seorang nabi disuruh menikahi perempuan sundil sehingga perempuan sundil itu bertobat? Oke. Ya iya dong. Sekarang, kan perempuan sundil itu bertobat. Jadi kenapa bangsa Amalek harus di bumi hanguskan? Nah, makanya udah gue bilang, kakak, apakah daya tangkap kakak kurang? Mohon maaf dengan segala hormat. Tadi saya sudah jelasin. Begini. Satu menit aja, sebentar dulu. Begini, kan yang saya tanya, kenapa bangsa Amalek itu di bumi hanguskan? Oh, karena mereka itu sudah melakukan suatu kekejian. Apakah anak-anak termasuk? Apakah ibu yang sedang hamil, anak yang menyusui, bahkan binatang-binatang di situ pun itu harus dimusnahkan tanpa belas kasihan. Nah, itu karena apa? Karena negeri itu sudah melakukan apa? Kejahatan besar dan Tuhan membencinya. Nah, sekarang ketika Hosea disuruh menikahi wanita pesundil, negeri itu pun sudah melakukan perzinahan besar. Kenapa Tuhan di bangsa Amalek tidak memberi suatu kesempatan untuk bertobat, ya kan? Tetapi yang negeri ini yang sudah bersundil hebat disuruh malahan menikahi mengawini wanita pesundil, peranakanlah anak-anak sundil biar mereka bisa bertobat. Nah, ini logikanya kemana gitu loh? Oke. Jadi gini kakak ya. Ambil hikmah yang terbaik dan kita harus membuktikan dan melakukannya sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.